YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang bocah menangis histeris saat petugas pemadam kebakaran berusaha melepaskan cincin dari tangannya. Untuk menenangkan bocah usai pelepasan cincin, bocah ini diberikan ikan lele. Sedikit lagi deh. Iya. Anak perempuan berusia 3 tahun ini merintih ketakutan saat petugas pemadam kebakaran berusaha memotong cincin yang tersangkut di jarinya. Petugas kesulitan untuk melepaskan cincin karena jari sudah membengkak. Hal ini dikarenakan berat badan anak yang naik 2 kg dalam waktu 2 bulan. Tahu juga karena prosesnya anak saya dari 2 bulan yang lalu naik berat badannya cukup drastis dari 14 kilo ke 16 kilo. Tadi malam kita coba mau keluarin ini kok bisa, akhirnya panik. Tadi panik, tadi pagi saya coba telepon akhirnya nyambung ke sini Pak. Setelah itu tadi WA-an, akhirnya petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng membutuhkan waktu 15 menit untuk melepaskan cincin emas putih. Setelah berhasil dilepaskan, petugas pun memberikan ikan lele agar anak senang kembali. Untuk menenangkan seorang anak yang masih tidak ada faktor takut yang berlebihan, sehingga proses evakuasi kita agak bergendara dan sempat terhenti ya, karena setelah proses pelepasan cincin selesai, petugas pun memberikan ikan lele untuk menghibur bocah berusia 3 tahun ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, jadi pelajaran juga ya kalau pakai cincin jangan kesempitan. Nah, kamu nih Wilson kalau ngasih cincin buat cewek nanti harus pas jarinya, kesempitan. Nah, harus pas, tapi kan ada beberapa kasus yang ternyata dalam waktu 2 bulan seperti anak tadi naik 2 kilo. Artinya kan juga Ternyata yang dikasih ngaruh, cincin ya? harus memikirkan juga Oke, berat jadi badannya. kalau 2-3 kilo berat badan naik tuh ternyata ukuran tangan kita ikutan membesar sehingga cincin ada kemungkinan jadi lebih sempit ya di tangan kita ya. Baiklah, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada informasi dari seorang pelaku pencurian yang kabur ke atap karena dia ketahuan mencopet dan juga dia kabur ke salah satu gudang curah kering di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang untuk meminta bantuan satpam agar bisa turun dari atap dengan menggunakan tangga karena ternyata takut ketinggian. Betul Gimana sekali, sih? ternyata pelaku pencurian ini akhirnya dijadikan tersangka dan berhasil ditangkap tanpa perlawanan pemirsa. Pria ini mencoba mencari jalan keluar setelah ketahuan akan mencuri kabel serat optik di gudang curah kering milik Pelindo di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang. Pria ini tak sadar, upaya melarikan diri justru menyulitkan dirinya. Ia panik saat dikejar petugas keamanan dan tak sadar sudah berada di atap gudang. Saat di atap gudang, ia baru sadar jika takut ketinggian dan meminta petugas keamanan yang mengejarnya untuk meminjamkan tangga. Ia berjanji akan menyerahkan diri. Pria ini merasa lega karena bisa turun dari atap gudang. Ia pasrah ditangkap petugas keamanan. Untuk kerugian ada sekitar 70 juta rupiah. Untuk pelaku dijerat pasal berapa? Untuk pelaku kita jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Bagi pria ini, ditahan di darat lebih baik daripada berada di ketinggian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, setiap daerah punya tradisi khusus di bulan Ramadan. Deg-degan ya, tradisinya apa nih? Kamu biasanya ada tradisi apa nih? Biasanya kita berkunjung ke rumah keluarga untuk silaturahmi, namun karena pandemi ini terpaksa harus dilakukan virtual tradisinya. Kalau Deta taunya tradisi apa? Nah, ada ibadah suluk ini Wilson. Ratusan umat muslim di Aceh ini menjalani zikir dengan kepala ditutupi surban dan juga selendang. Kita lihat tradisi ini.
berbeda. Ya, ibadah ini biasa dilakukan di Masjid Pondok Pesantren Serambi Mekah, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Mereka menyebutnya suluk, atau yang artinya menempuh jalan spiritual untuk bertaubat dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kepala ditutupi surban dan selendang, para jemaah wanita dan pria ini khusyuk dan larut tak henti-hentinya memohon ampunan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan agar lebih fokus dalam beribadah. Dalam melakukan ibadah, kita menutup kepala, terutama sekali dalam tawajuh, agar setiap kita lebih fokus. Lebih fokus untuk merenungi kesalahan-kesalahan dan dosa kita, juga lebih fokus untuk bertafakur dan berzikir. Makanya setiap kita lihat ini kepalanya semuanya ditutup. Aktivitas suluk dilakukan selama 40 hari dan nantinya berakhir tepat saat 1 Syawal atau Idul Fitri. Dalam menjalani ibadah suluk ini, para jamaah dilarang mengkonsumsi makanan mengandung darah seperti ikan dan daging, termasuk makanan yang mengandung penyedap rasa. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bulan suci Ramadan menjadi momen untuk meningkatkan ibadah bagi umat muslim. Tak terkecuali para warga binaan di lapas perempuan di Malang. Mereka melakukan kegiatan tambahan, yakni tadarus Al-Quran selama 4 jam setiap harinya. Lantunan ayat suci Al-Quran mengalun merdu dari warga binaan lapas perempuan kelas 2A Sukun Malang. Sejak awal bulan Ramadan, mulai pukul 10 hingga 2 siang, selama 4 jam, sebanyak 60 warga binaan di lapas ini tadarus Al-Quran bersama di aula. Masing-masing grup mengkhatamkan 4 juz setiap harinya, sehingga minimal warga binaan bisa khatam Al-Quran hingga 2, bahkan sampai 4 kali setiap harinya. Bagi warga binaan, melewati bulan Ramadan di balik jeruji besi tentu bukan hal yang mudah. Kerinduan pada keluarga sudah menumpuk, terlebih di kala pandemi mereka tidak bisa dikunjungi secara tatap muka oleh keluarga maupun kerabat. Sekali alhamdulillah kita diberikan fasilitas yang sedemikian, kita nyaman, kita senang, kita bahagia. Kegiatan tadarus Al-Quran secara bersama ini menjadi sarana warga binaan bertobat dan meningkatkan iman dan takwa. Selain tadarus bersama, mereka juga mengikuti kegiatan pondok pesantren selama bulan Ramadan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda ke Bali untuk melihat Masjid Al-Ikhlas, di mana ini merupakan masjid tertinggi di Bali yang menyimpan pesona alam yang indah. Betul sekali. Nah, ini lokasinya berada di pegunungan Dusun Bukit Tabuan, Desa Bukit Karangasem, dan masjid ini kerap diselimuti kabut yang membuatnya mendapat julukan Masjid di Atas Awan. Melewati tanjakan yang cukup menantang di Dusun Bukit Tabuan, Desa Bukit Karangasem, Bali, kita akan sampai di Masjid Al-Ikhlas. Berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, masjid ini dijuluki masjid tertinggi di Bali. Dari kejauhan, masjid yang luas ini tampak sederhana, menyerupai bentuk sebuah candi. Dibangun dengan konsep minimalis dan berlokasi di ketinggian, membuat masjid kerap diselimuti kabut, khususnya pada musim hujan. Hal ini membuat Masjid Al-Ikhlas lebih dikenal dengan sebutan Masjid di Atas Awan. Uniknya lagi, di bagian belakang masjid disediakan satu tempat beristirahat yang dapat dimanfaatkan pengunjung. Dari sini, para pengunjung dapat menyaksikan pemandangan Gunung Agung dan hamparan kota Karangasem. Dari Karangasem, Bali, Yunda Aryasta, iNews melaporkan.